Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya mengajar di kelas 6 SDN 56 Basiang. Pada video praktik baik ini, saya akan berbagi pengalaman dalam melaksanakan sebuah inovasi literasi yang saya beri nama GELISA, yaitu akronim dari Gerakan Literasi Melalui Handphone di kelas 6. Inisiatif ini saya susun dan jabarkan menggunakan kerangka STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Melalui kerangka tersebut, saya berharap pemaparan dalam video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi awal siswa, permasalahan literasi yang dihadapi, langkah-langkah aksi yang saya lakukan, serta hasil dan dampak yang muncul setelah inovasi ini diterapkan. Harapan saya, praktik baik ini dapat menginspirasi rekan guru lainnya dalam memanfaatkan teknologi sederhana, khususnya handphone dan grup WhatsApp untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa secara bertahap dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun ajaran baru, dalam proses pembelajaran di kelas 6, saya menemukan seorang siswa yang memiliki kemampuan membaca jauh di bawah teman-temannya. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa siswa tersebut masih kesulitan dalam melafalkan kata, membaca kalimat sederhana dengan lancar, dan memahami isi bacaan. Pada awal pengamatan, ia sering terlihat menghindari kegiatan membaca, menunduk ketika diminta membaca, dan tampak kurang percaya diri dalam mengikuti pembelajaran yang berbasis teks. Dari hasil komunikasi dengan orang tua dan dengan guru kelas 5, serta pengamatan lebih lanjut, saya mendapatkan gambaran bahwa siswa ini tidak memiliki kebiasaan membaca, baik di rumah maupun di sekolah. Lingkungan literasi yang kurang mendukung, ditambah lagi minimnya pendampingan orang tua yang sibuk bekerja serta merasa tidak memiliki keterampilan untuk membimbing anak membaca, menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Siswa jarang mendapatkan kesempatan membaca mandiri, tidak pernah dibacakan buku di rumah, dan tidak memiliki akses buku-buku yang menarik bagi usianya. Untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menerapkan literasi membaca bagi siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Terlebih lagi, siswa tersebut sudah berada pada jenjang kelas 6 sekolah dasar. Dengan tekad yang kuat serta harapan yang besar, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Siswa merasa malu ketika diminta membaca nyaring di depan kelas. Minimnya kebiasaan literasi membaca. Menghindari aktivitas yang berkaitan dengan membaca atau menjawab pertanyaan. Siswa hanya diam ketika diberikan pertanyaan serta kurang aktif dalam diskusi kelas. Kurangnya perhatian orang tua siswa dalam membimbing anaknya di rumah. Kurangnya bimbingan orang tua di rumah semakin memperburuk keadaan belajar siswa, dikarenakan tidak adanya motivasi dari orang tua. Adapun aksi yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa adalah menyusun strategi dan pendekatan pembelajaran literasi. Saya mulai menyusun pendekatan pembelajaran literasi terarah. Setiap awal pelajaran, saya menerapkan kegiatan 15 menit membaca, menggunakan teks bertingkat yang sesuai dengan kemampuan siswa dengan cara membaca berantai. Komunikasi dengan orang tua siswa melalui grup WhatsApp. Memberikan kebebasan kepada siswa meminjam dan memilih buku di perpustakaan sekolah. Saya tidak memaksakan untuk memberikan buku pelajaran sebagai bahan bacaannya, melainkan memberi kebebasan untuk memilih buku mana yang siswa suka untuk dibaca di rumah. Memanfaatkan grup WhatsApp kelas untuk memonitoring keaktifan belajar siswa di rumah. Saya memanfaatkan grup WhatsApp sebagai sarana dalam memberikan bimbingan serta pengawasan keaktifan belajar siswa di rumah.
Melalui grup WhatsApp, saya memberikan tugas kepada setiap siswa untuk mengirim video ketika mereka membaca buku di rumah setiap malam. Kolaborasi dengan orang tua juga menjadi langkah penting. Saya memberikan lembar reading log harian yang dapat diisi bersama di rumah. Menugaskan teman baca dari siswa yang lebih mampu untuk mendampingi kegiatan membaca pasangan secara positif dan menyenangkan. Memberikan apresiasi baik dari guru maupun dari teman ketika terlihat adanya peningkatan ketika siswa diminta untuk membaca di depan kelas. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri serta terciptanya perasaan dihargai oleh guru dan temannya. Gerakan literasi melalui handphone yang saya lakukan di atas sekilas mungkin terlihat biasa bagi sebagian guru. Terlebih lagi, sebagian guru sudah beranggapan bahwa anak kelas 6 yang memiliki kemampuan membaca rendah itu merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi bagi saya, tidak ada kata menyerah dalam hal mendidik. Berbagai cara saya lakukan untuk memberikan motivasi dan bimbingan agar dapat meningkatkan kemampuan membacanya. Dari aksi yang saya lakukan, saya mulai melihat perubahan. Siswa yang awalnya malu membaca, kini mau mencoba membaca dengan suara pelan, lalu meningkat menjadi lebih lancar. Ia mulai mengangkat tangan meski belum sesering temannya. Ia sudah mampu membaca paragraf pendek dan menjawab pertanyaan sederhana. Kepercayaan diri hadir perlahan dan bagi saya, itulah tanda bahwa proses literasi berjalan. Dari kisah ini, saya belajar bahwa pembelajaran tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi memahami setiap anak secara utuh. Setiap anak datang dengan latar belakang berbeda, dan tugas saya sebagai guru adalah memastikan bahwa setiap dari mereka mendapatkan kesempatan belajar yang adil. Melalui pendekatan literasi terarah, diferensiasi, dan kolaborasi dengan orang tua, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang manusiawi dan bermakna, bukan hanya agar siswa mampu membaca, tetapi agar ia kembali percaya bahwa ia mampu belajar. Pemanfaatan grup WhatsApp kelas dan handphone menjadi langkah kecil namun bermakna. Media yang sebelumnya hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, kini berubah menjadi ruang literasi baru, tempat siswa berlatih membaca, orang tua mendampingi, dan guru memberikan umpan balik yang hangat dan memotivasi. Setiap video yang dikirim, setiap pesan dukungan yang ditulis, dan setiap upaya membaca yang dilakukan siswa menjadi bukti bahwa literasi dapat tumbuh dari hal sederhana ketika ada kerjasama. Melalui pendekatan pembelajaran yang terarah, diferensiasi, serta komunikasi yang lebih dekat dengan orang tua, kita melihat perubahan yang perlahan namun pasti. Siswa yang dulu enggan membaca, kini mulai mencoba, meski pelan. Siswa yang dulu menunduk, kini mulai berani mengangkat kepala. Dari langkah kecil itu, kita menyaksikan bahwa tidak ada anak yang benar-benar tertinggal selama kita masih memilih untuk mendampingi. Pengalaman ini menegaskan bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca kata, tetapi tentang menguatkan semangat, kebiasaan, dan keberanian anak untuk terus belajar. Dan selama guru, orang tua, dan siswa berjalan bersama, akan selalu ada harapan bahwa kemampuan membaca dapat berkembang dan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan mereka. Karena kepercayaan diri siswa dapat tumbuh kembali ketika ia merasa didukung dan diberikan ruang belajar tanpa tekanan. Demikianlah video praktik baik ini, semoga memberikan inspirasi bagi rekan guru dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.